Sejarah pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Abu Yusuf terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi. Abu Yusuf dikenal sebagai Qadhi atau hakim, bahkan Qadhi Al-Qudah, hakim agung, sebuah jabatan tertinggi dalam lembaga peradilan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Karya Abu Yusuf. Yang pertama, Kitab Al-Asar. Dimuat hadis yang diriwayatkan dari ayah dan gurunya. Ia mengumpulkan pendapat gurunya, Imam Abu Hanifah, kemudian pendapatnya sendiri dan menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat mereka. Yang kedua, Kitab Al-Jawami, memuat tentang hal yang berkenaan tentang pendidikan. Yang ketiga, Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Layla, dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibni Abi Layla serta perbedaan pendapat mereka. Yang keempat, Kitab Ar-Radd ala Syar Al-Auza'i. Kitab ini memuat perbedaan pendapat dengan Abdurrahman Al-Auza'i tentang perang dan jihad. Yang kelima, Adab Al-Qadhi, sebuah kitab yang memuat tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim atau qadhi. Yang keenam, Kitab Al-Kharaj, kitab terpopuler dari karya-karyanya. Di dalam kitab ini, ia menuangkan pemikiran fikihnya dalam berbagai aspek, seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan, dan musyawarah, landasan berpikir dan visi ekonomi. Sistem ekonomi Abu Yusuf. 1. Upaya untuk mencapai kemaslahatan umat baik sifatnya individu, mikro, maupun kelompok atau makro, didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ukuran kesejahteraan, menurut Abu Yusuf, dapat diukur dari berbagai aspek, yaitu keseimbangan, tawazun, kehendak bebas, al-ikhtiyar, tanggung jawab atau keadilan, al-adalah atau accountability, dan berbuat baik atau al-ihsan. Dalam hal pemerintahan, Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih, tasruf al-imam ala ra'iyah manutun bin ala maslahah. Setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara. Uang negara adalah amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kitab Al-Kharaj, buku tentang perpajakan. Al-Kharaj, kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan dan pengeluaran negara berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kitab ini dapat digolongkan sebagai public finance dalam artian ekonomi modern. Suatu studi yang komparatif menunjukkan bahwa berabad-abad sebelum adanya suatu kajian yang sistematis mengenai keuangan publik di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia menolak dengan tegas penanaman pajak dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korup dan penindasan. Hasil pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Teori yang berkembang. Apabila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, dan jika tersedia banyak, maka harga akan murah. Pemikiran Abu Yusuf. Tidak selamanya persediaan barang sedikit menyebabkan harga mahal dan persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran atau suplai saja, tetapi bergantung pada kekuatan permintaan atau demand. Peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan penawaran akan barang. Kebijakan strategi Abu Yusuf. Menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqasamah.
Wazifah adalah sistem pemungutan pajak yang ditentukan berdasarkan pada nilai tetap, tanpa membedakan ukuran kemampuan wajib. Sedangkan muqasamah adalah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau berubah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan, atau pajak proporsional. Pengganti sistem ini dilakukan dalam rangka mencapai ekonomi yang adil. Membangun fleksibilitas sosial. Kewajiban warga negara non-muslim untuk membayar pajak. Warga negara sama di hadapan hukum, sekalipun beragama non-Islam. Toleran pada non-muslim dalam memberi izin melakukan transaksi perdagangan di wilayah kekuasaan Islam. Membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan. Transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan income negara yang meliputi ghaniyah dan fa'i sebagai pemasukan yang sifatnya incidental revenue, sedangkan kharaj, zizyah, usr, dan sedekah atau zakat sebagai pemasukan yang sifatnya permanent revenue, menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama sebagai naik dan turunnya harga. Ada variabel lain yang menentukannya.